Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita bersyukur karena Ia masih memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk dapat merenungkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita meminta pertolongannya terlebih dahulu, sehingga kita memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Saat kami akan mendengarkan firman-Mu, berilah kami pengertian yang benar dan berikanlah kami kekuatan supaya kami sungguh-sungguh dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga kami juga memuliakan Engkau dengan perbuatan yang dapat kami lakukan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Yakobus kembali akan mengajarkan kita sebuah prinsip yang sangat sering kita jumpai, tetapi sering kita abaikan. Kita sering melupakannya, walaupun kita berada di dalam pemikiran yang demikian. Oleh karena itu, ketika saya bertanya, apakah yang paling engkau kasihi di dunia ini? Maka tentu kita semua punya alasan masing-masing dan punya pilihan sendiri-sendiri. Kita tentu tidak boleh memaksakan apa yang dikasihi oleh orang-orang di luar diri kita. Tetapi kita punya pilihan untuk mengasihi apa dalam dunia ini. Inilah yang akan diajarkan oleh Yakobus pada kita hari ini. Tetapi sekali lagi Yakobus sedang mengingatkan orang percaya apa seharusnya yang harus dikasihi oleh orang percaya. Mari membaca dari Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saat kita meneliti lebih dalam mengenai perkataan Yakobus ini, hai engkau orang yang tidak setia, maka kata tidak setia ini adalah ungkapan yang digunakan oleh para nabi dalam perjanjian lama untuk menceritakan, untuk menyatakan ketidaksetiaan pada orang-orang bangsa Israel pada saat itu ya. Sehingga mereka tidak percaya kepada Tuhan dengan setia, sebab mereka sering sekali meninggalkan Allah, membuat patung berhala, membuat Allah yang lain untuk diri mereka sendiri. Sehingga ketika Yakobus berkata, hai engkau orang yang tidak setia, maka itu menggambarkan bangsa Israel pada perjanjian lama yang juga tidak setia kepada Allah. Sehingga kata tidak setia ini juga digunakan dalam Yeremia 2 ayat 20, Yeremia 3 ayat yang ke-6 sampai 10, bahkan juga dalam Hosea pasal yang pertama ayat yang kedua. Sehingga ketika kita berkata kita adalah orang yang percaya, maka ada dua kemungkinan yang terjadi dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang percaya, yang setia, dan menjadi orang yang percaya, tidak setia. Orang yang percaya dengan setia, kini diberikan sebuah ajakan atau bahkan sebuah perintah, yaitu untuk mengasihi Allah lebih dari apa yang dikasihi oleh dunia ini. Mengasihi Allah lebih dari apa yang ada di dalam dunia ini. Sehingga inilah yang dikatakan, ketika kita bersahabat dengan dunia, berbicara mengenai persahabatan. Persahabatan berarti dekat, sangat dekat, lebih dari sekedar teman. Berarti ketika kita bersahabat dengan dunia ini melambangkan hal-hal di luar Tuhan, yaitu nafsu, jabatan yang sementara, uang yang sementara, dan semua hal-hal yang tidak mendukung kerajaan Allah. Tentu uang, jabatan, dan semua yang indah dalam dunia ini adalah sesuatu yang baik jika digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika kita mencintai uang, jabatan, dan semuanya itu melebihi cinta kita kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita sudah menjadikan dunia ini sebagai sahabat kita. Oleh karena itu, orang yang setia kepada Tuhan akan menjadikan Allah sebagai sahabatnya. Orang yang tidak setia kepada Tuhan akan menjadikan Allah sebagai musuhnya. Tentu kita tidak bisa memilih berada di tengah-tengah, kita menjadi sahabat Allah dan menjadi sahabat
dunia ini. Itu sebuah hal yang tidak mungkin. Sehingga kita harus memilih kepada siapa kita benar-benar setia, kepada dunia ini dan segala isinya, atau kepada Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, orang yang percaya didorong dan diminta untuk terus beriman dengan setia dan menjadikan Allah sebagai sahabat satu-satunya. Oleh karena itu, persahabatan dengan dunia ini tentu melibatkan dua hal. Yang pertama, mengasihi dunia dengan pemikirannya dan mengasihi dunia dengan isinya. Mengasihi dunia dengan pikirannya artinya apa? Dunia ini terus mencoba memutar yang benar menjadi yang salah menjadi yang benar. Sehingga orang yang bersahabat dengan dunia tidak peduli mau dia benar, mau dia salah, bagaimanapun seandainya itu menguntungkan diriku, maka aku akan bersahabat dengannya. Itulah pemikiran dunia ini. Sedangkan yang di dalam dunia ini isinya ialah bagaimana menjatuhkan orang lain, bagaimana bersaing dengan tidak benar. Itulah yang ada dalam dunia ini. Sehingga ketika kita bersahabat dengan dunia, berarti kita setuju dengan prinsip dunia, setuju dengan perkataan dunia, setuju dengan apa yang selalu dikerjakan oleh dunia. Tetapi kalau kita memang benar-benar orang yang percaya kepada Tuhan dan setia kepada Dia, maka kita memilih bersahabat dengan Allah. Bersahabat dengan Allah berarti memutuskan untuk bermusuhan dengan dunia. Bukan berarti kita tidak mencari uang, bukan berarti kita tidak memiliki jabatan, bukan berarti kita tidak dapat menikmati keindahan dunia ini. Tetapi kita akan melakukan semuanya itu dan kita mengasihi manusia, kita mengasihi sesama kita, dan kita gunakan semua itu untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus menjadi sahabat-Nya. Amin. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami senantiasa bersama dengan Tuhan menjadi sahabat-Mu. Amin.